Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga Bapak Ibu baik-baik saja dan diberi kesehatan dan rezeki yang banyak. Amin. Saya Novian Harwidodo masih di channel CJ Karuliane akan membahas soal kompetensi teknis dengan tipe soal HOTS persiapan tes PPPK guru. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa supaya diberi kemudahan dalam usaha dan doa kita dikabulkan. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung ke nomor 1. Model pengembangan kognitif menurut seorang pakar bernama Guilford adalah A. Menunjukkan keragaman keterampilan kognitif manusia yang digambarkan dalam bentukan 4 dimensi intelektual untuk menampilkan semua kemampuan kognitif manusia. Keempat dimensi itu ialah konten, produk, proses, dan operasi. B. Menggambarkan keragaman kemampuan kognitif manusia yang digambarkan dalam bentukan kubus 3 dimensi intelektual untuk menampilkan semua kemampuan kognitif manusia. Ketiga dimensi itu ialah konten, produk, dan operasi mental. C. Menggambarkan keragaman kemampuan kognitif manusia yang digambarkan dalam bentukan 4 dimensi intelektual untuk menampilkan semua kemampuan kognitif manusia. Ketiga dimensi itu ialah konten, produk, dan operasi. D. Menunjukkan keragaman kemampuan kognitif manusia yang digambarkan dalam bentuk kubus 3 dimensi intelektual untuk menampilkan semua kemampuan kognitif manusia. Ketiga dimensi itu ialah konten, produk, dan operasi. E. Menunjukkan keragaman kemampuan kognitif manusia yang digambarkan dalam bentukan kubus 3 dimensi intelektual untuk menampilkan semua kemampuan kognitif manusia. Ketiga dimensi itu ialah konten, produk, dan hasil. Nomor 2. Tujuan identifikasi kemampuan awal peserta didik adalah A. Salah satu upaya para peserta didik untuk memperoleh pemahaman tentang tuntutan, bakat, minat, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik berkaitan dengan suatu program pembelajaran tertentu. B. Salah satu upaya peserta didik untuk memperoleh pemahaman tentang tuntutan, bakat, minat, kebutuhan, dan kepentingan guru berkaitan dengan sesuatu program pembelajaran tertentu. C. Salah satu cara peserta didik untuk memperoleh pemahaman tentang tuntutan, bakat, minat, kebutuhan, dan kepentingan guru berkaitan dengan suatu program pembelajaran tertentu. D. Salah satu upaya para guru untuk memperoleh pemahaman tentang tuntutan, bakat, minat, kebutuhan, dan kepentingan guru berkaitan dengan suatu program pembelajaran tertentu. E. Salah satu upaya para guru yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang tuntutan, bakat, minat, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik berkaitan dengan suatu program pembelajaran tertentu. Nomor 3. Aspek yang mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik adalah A. Aspek fisiologis, psikologis, aspek sosial, dan non-sosial. B. Aspek lingkungan, gender, aspek sosial, dan non-sosial. C. Aspek keturunan, psikologis, aspek sosial, dan non-sosial. D. Aspek gender, psikologis, aspek sosial, dan non-sosial. E. Aspek gender, psikologis, fisiologis, aspek sosial, dan non-sosial. Nomor 4.
4. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, E. Kumpulan siswa. Nomor 5. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat adalah A. Tes uraian bebas, B. Tes uraian terbatas, C. Yang sederhana, D. Yang sangat kompleks, E. Yang aktual. Nomor 6. Apa yang dimaksudkan dengan kesulitan belajar? A. Suatu keadaan di mana peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. B. Suatu keadaan di mana peserta didik tidak dapat menyerap pengetahuan dengan sebagaimana mestinya. C. Suatu keadaan di mana peserta didik tidak dapat menyerap keterampilan dengan sebagaimana mestinya. D. Suatu keadaan di mana peserta didik tidak dapat menyerap pengetahuan dan keterampilan dengan sebagaimana mestinya. E. Suatu keadaan di mana peserta didik dapat menyerap pengetahuan dan keterampilan dengan sebagaimana mestinya. Nomor 7. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joni selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Menyeluruh, D. Adil, E. Akuntabel. Nomor 8. Pagi ini bagian rapot untuk siswa SMP Negeri 4 Muara Sugihan. Pak Tri adalah guru PKWU di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapot, tiba-tiba Pak Tri didatangi oleh orang tua wali murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Pak Tri kemudian menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan nilainya dari harian, PTS, PAT, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian lengkap. Dan akhirnya orang tua tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Pak Tri telah melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, dan E. Akuntabel. Nomor 9. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Iman, guru prakarya dan kewirausahaan. Jumlah soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil, siswa dengan nomor absen genap mengerjakan nomor genap. Yang dilakukan Pak Iman tidak sesuai dengan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Nomor 10. Kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan apabila dilatih dengan baik. Kemampuan yang terlatih ini akan menjadi suatu kecakapan, keahlian, dan keterampilan dalam bidang tertentu adalah A. Potensi fisik, B. Potensi individu, C. Potensi kelompok, D. Potensi manusia, E. Potensi diri.
Nomor 11. Untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi, dan perkembangan peserta didik dengan memperhatikan kondisi sekolah adalah A. Tujuan pengembangan bakat dan minat, B. Tujuan pengembangan minat, C. Tujuan pengembangan bakat, D. Tujuan pengembangan diri, E. Tujuan pengembangan keterampilan. Nomor 12. Tujuan pengembangan diri adalah A. Untuk mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi, dan kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan profesional, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan pemecahan masalah, dan kemandirian. B. Untuk mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi, dan kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan pemecahan masalah, dan juga kemandirian. C. Untuk mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi, dan kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan kehidupan berkeluarga, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan pemecahan masalah, dan kemandirian. D. Untuk mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi, dan kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan pekerjaan, kemampuan pemecahan masalah, dan kemandirian. E. Untuk mengembangkan bakat, minat, kompetensi, dan kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan pekerjaan, kemampuan pemecahan masalah, dan kemandirian. Nomor 13. Pengertian menganalisis pengetahuan awal peserta didik adalah A. Kegiatan menganalisis pengetahuan awal dalam pengembangan pembelajaran merupakan pendekatan menerima peserta didik apa adanya dan menyusun sistem pembelajaran atas dasar keadaan peserta didik tersebut. Kegiatan B. Kegiatan menelaah pengetahuan awal dalam pengembangan pembelajaran merupakan pendekatan menerima peserta didik apa adanya dan menyusun sistem pembelajaran atas dasar keadaan peserta didik tersebut. C. Kegiatan mengidentifikasi pengetahuan awal dalam pengembangan pembelajaran merupakan pendekatan menerima peserta didik apa adanya dan menyusun sistem pembelajaran atas dasar keadaan peserta didik tersebut. D. Kegiatan mengukur pengetahuan awal dalam pengembangan pembelajaran merupakan pendekatan menerima peserta didik apa adanya dan menyusun sistem pembelajaran. E. Kegiatan pengukur pengetahuan awal dalam pengembangan pembelajaran merupakan pendekatan menerima peserta didik apa adanya dan menyusun sistem pembelajaran dan keterampilan. Nomor 14. Media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah A. Potongan artikel media cetak, B. Video di kanal YouTube, C. Tayangan berita di televisi, D. Daftar harga barang pokok terbaru, E. Buku paket. Nomor 15. Seorang merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksud untuk menentukan hasil dan kemampuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang dapat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Nomor 16. Proses kognitif, cognitive process, adalah A. Pengembangan pada pemikiran, intelijensi, dan bahasa individual. B. Perumusan pada pemikiran, intelijensi, dan bahasa individu. C. Perubahan pada pemikiran, intelijensi, dan bahasa individu. D. Penataan pada pemikiran, intelijensi, dan bahasa individu.
E. Penjelasan pada pemikiran, intelijensi, dan bahasa individu. Nomor 17. Model pengembangan taksonomi Bloom pada perilaku kognitif terdiri dari A. 6 tingkat perilaku kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. B. 5 tingkat perilaku kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis. C. 7 tingkat perilaku kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi, dan kreativitas. D. 6 tingkat perilaku kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan kreativitas. Atau E. 6 tingkat perilaku kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan akutabilitas. Dalam setiap pembelajaran, Pak Kus selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. A. Sistematis. B. Beracuan kriteria. C. Terpadu. D. Sahih. E. Akuntabel. Nomor 19. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar checklist dalam bentuk skala yang harus disajikan oleh siswa untuk menilai teman kelompok. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru adalah A. Penilaian kinerja. B. Penilaian proyek. C. Penilaian portofolio. D. Penilaian terbuka. E. Penilaian diri. Nomor 20. Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa SMP melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition. B. Behavior and degree. C. Condition and degree. D. Audience. E. Degree. Baik Bapak Ibu, itulah 20 soal kompetensi teknis dengan tipe soal Hodge. Untuk jawaban atau pembahasan bisa dilihat langsung dari soalnya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, setiap soal ada 5 pilihan, A, B, C, D, E. Nah, di 5 pilihan tersebut ada satu huruf yang bercetak miring. Ya, kalau diperhatikan baik-baik dengan benar, ada dari kelima itu ada satu pilihan yang bercetak miring. Disitulah jawaban yang benar atau yang tepat. Baik, semoga berhasil dalam menuju kesuksesan tes CPNS maupun PPPK Guru. Terima kasih, sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.